Silakan Pak, dengan silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta teman-teman dewan. Begitu juga direksi dari asuransi EFG, asuransi Jiwasraya, dan dari Pupuk Kaltim. Apa yang disampaikan teman tadi rupanya ada misling di sini. Ada sesuatu yang barangkali disembunyikan. Terutama sumbernya ini ada di asuransi Jiwasraya dengan Pupuk Kaltim. Sehingga muncul persoalan apa yang dituntut oleh Pupuk Kaltim tidak nyambung dengan asuransi IFJ. Nah, ini perlu ada sinkronisasi. Nah, sebaiknya sebelum masuk ke ranah hukum barangkali, cobalah ketiga belah pihak ini saling terbuka. Karena ini klaimnya masalah asas manfaat. Nah, tentunya apa yang disampaikan teman tadi, kalau kita berinvestasi di asuransi, ingin mendapatkan manfaat di kemudian hari. Kan itu yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk instansi-instansi lainnya. Mohon dengan sangat pihak-pihak yang barangkali sedikit bersengketa, ada keterbukaan. Ada keterbukaan di sini, sehingga pada kesempatan nantinya persoalan ini bisa selesai, tidak menjadi beban negara. Yang kedua, saya menyikapi dari laporan asuransi Jiwasraya ya. Dari laporan yang saya baca itu Jiwasraya sudah bermasalah dari tahun 2002. 2002 bermasalah, bahkan puncaknya ada tahun 2018. Pertanyaan saya kepada direksi Jiwasraya, sampai 17 tahun ada persoalan. 17 tahun persoalan. Biasanya pihak OJK jangan-jangan 11 tahun. 1 tahun bermasalah, OJK sudah melihatkan peringatan-peringatan khusus. Bahkan membekukan usahanya. Izin pimpinan. Ini rupanya OJK juga melakukan kelalaian. 17 tahun, 17 tahun asuransi Jiwasraya mengalami persoalan. Yang saya tahu kalau otoritas jasa keuangan itu setahun sudah bermasalah pasti ditutup usahanya. Sampai puncaknya mengalami kerugian luar biasa. Nah, kira-kira pertanyaan saya untuk Pak Direksi ya, selama 17 tahun apa saja yang dilakukan? Yang jelas ini usaha asuransi kan merugikan masyarakat, sampai tuntutannya menjadi luar biasa. Nah, pertanyaan lagi nanti Pak pimpinan beserta teman-teman barangkali bisa klarifikasi dengan pihak OJK, karena ini ada pembiaran. Penyakit kok dibiarkan? Penyakit kenapa dipelihara? Yang saya khawatir bukan saja di asuransi Jiwasraya akan mengalami persoalan ini, bisa jadi di keuangan-keuangan lainnya, OJK khususnya. Karena kita tahu ini 17 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau seandainya lebih awal diatasi, saya sangat yakin kerugian yang diderita dalam ini pasti negara juga, termasuk masyarakat, tidaklah sebesar ini. Itu catatannya. Yang ketiga, saya apresiasi dari asuransi EFG yang awalnya negatif, pada saat ini sudah melakukan pembukuan ya, ada asetnya 45 dan liability-nya ada 38 T. Nah, tentu ini apresiasi. Apresiasi yang luar biasa. Kita berharap asuransi-asuransi lainnya ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya bisa lebih banyak belajar gimana caranya sehingga jasa keuangan yang dikelola itu bisa menjadi sehat. Yang terakhir, tentang pertanggungjawaban dari asuransi Jiwasraya. Gimana dengan asuransi yang dimiliki oleh masyarakat umum? Ini belum ada pertanggungjawabannya. Termasuk saya salah satu jadi korbannya.
harus mengadunya kemana untuk mendapatkan klaim? Ke Cina ya? Siap. Nah ini persoalan yang serius. Jangan sampai nanti negara membentuk jasa keuangan baru, ujung-ujungnya masyarakat yang dimakan. Ini tidak boleh terjadi. Sekali lagi saya minta pertanggungjawaban direksi asuransi Jiwasraya, ya, kemana masyarakat harus mengadu untuk mendapatkan klaimnya. Saya termasuk salah satu nasabah, ya, asuransinya, asuransi jiwa dari Jiwasraya, termasuk asuransi pendidikan juga. Yang terakhir, ini aneh, aneh bin ajaib ya. Yang saya tahu kalau sudah usahanya mengalami negatif dari sekian lama, kenapa di tahun 2014 Jiwasraya mengeluarkan produk baru, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan. Padahal perjalanan laporan keuangan Jiwasraya sudah mengalami negatif. OJK lagi-lagi, ini mestinya kalau OJK melakukan pengawasan secara baik dan benar, kalau jasa keuangan sudah mengalami hal yang negatif, tidak diperbolehkan untuk membuat produk baru. Ini ternyata ada produk baru. Produk baru yang justru lagi-lagi merugikan masyarakat. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya nanti jawabannya kemana ya nasabah-nasabah asuransi Jiwasraya yang umum ataupun asuransi pendidikan harus mengadu, bukan mengadu saja, harus mendapatkan klaimnya. Terima kasih, Bibiran.